Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai usaha Meo Cafe. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321212623. Perkenalkan, nama saya Dewa Ibu Putri Andari, NPM 19212212062. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Febrianti, NPM 19321212524. Nama saya Nima Dewi Hatta Gita Dianti, NPM 1932121548. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 19321212570. A. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis permintaan atas usaha yang akan dihasilkan. A. Jenis usaha. Jenis usaha yang akan kami kelola adalah usaha di bidang kuliner, yaitu kafe bernama Meo Cafe yang di dalamnya juga dilengkapi dengan ketersediaan layanan free wifi dan terdapat satu ruangan yang berisi kucing-kucing lucu dan bersih sebagai ikon kafe ini. B. Nama dan karakteristik usaha. Nama usaha kami yaitu Meo Cafe, sedangkan karakteristik usaha kami yaitu usaha kami tawarkan memiliki keunikan tersendiri dari kafe yang lain, di mana para pengunjung bebas untuk berfoto-foto dengan kucing yang lucu di kafe tersebut dan tidak ditarik biaya untuk berfoto-foto. Yang C, keunggulan dari usaha yang kami tawarkan adalah tempat yang memberikan suasana baru bagi konsumen yang begitu instagramable dan estetik, dan adanya kucing-kucing lucu dan bersih di kafe tersebut. Yang kedua, analisis penawaran atas usaha sejenis. Yang A, analisis peluang pasar. Meningkatnya kebiasaan orang berkunjung ke kafe ini membuat usaha kafe makin digandrungi. Walaupun memang sudah banyak yang menjalankan usaha kafe, namun potensi pasar dari usaha kafe ini masih menggoda. Usaha kafe ini dulu telah ada dan selalu ramai diserbu oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Yang B, tingkat persaingan. Lihat situasi saat ini, dengan rencana kami ingin membuka bisnis ini, sepertinya kafe tersebut akan laku dan ramai di pasaran karena sebelumnya masih jarang ada kafe di Bali yang terdapat kucing di kafe itu. Yang ketiga, analisis ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang A, kualitas. Kualitas merupakan hal yang paling penting dalam menghasilkan produk seperti gula, tepung, dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai keunggulan yang kompetitif. Yang B, kuantitas. Banyaknya bahan baku yang disuplai juga menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan. Yang C, konsistensi. Konsistensi merupakan kesanggupan seorang pemasok atau pensuplai dalam memasok bahan baku secara terus-menerus. Yang D, harga merupakan nilai terakhir yang paling penting karena sangat mempengaruhi harga produk yang sudah jadi. Yang keempat, analisis ketetapan strategi pemasaran yang digunakan. Berikut ini adalah segmentasi pasar, sasaran, dan posisi pasar usaha Meo Cafe yang kami kelola. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi sebuah pasar menjadi beberapa kelompok atau segmen yang berbeda, yaitu segmentasi geografis, ditinjau dari segi geografis dalam memasarkan usaha kami. Wilayah yang kami targetkan adalah wilayah Denpasar, karena wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, karena hal tersebut merupakan wilayah yang sudah sering ada kafe-kafe yang hits dan terkenal. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membedakan kelompok konsumen berdasarkan gaya hidup dan ciri kepribadian. Targeting. Targeting market pada Meo Cafe ini kami menargetkan kepada semua kalangan. Segmentasi pasar berpacu pada konsep berwawasan sosial. Yang ketiga, positioning. Dari survei yang kami lakukan, kemungkinan pesaing yang kami hadapi seperti usaha kafe lain atau kafe latte
untuk meningkatkan minat para pembeli kepada usaha yang kami pasarkan, yaitu dengan melakukan pemberian potongan di setiap pembelian. Misalnya konsumen membeli 5 pieces menu, kami akan memberikan sebuah potongan harga. Hal tersebut akan dapat memberikan persaingan terhadap bisnis kami. Yang keempat, peran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah suatu bentukan kumpulan variabel marketing yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Marketing mix juga salah satu konsep dalam pemasaran modern pada saat sekarang ini, di mana konsep marketing mix dibuat agar salah satu kegiatan pemasaran dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejar maksimum profit. Yang kelima, analisis peluang usaha. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Machiavelli adalah: yang pertama, kekuatan. A. Produk yang banyak macamnya. B. Terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. C. Rasanya yang enak dan nikmat. D. Proses pengelolaan tanpa pengawet. E. Harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, kelemahan. Harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, peluang. Dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang B. Dapat menjadi ikon kumpul anak muda gaul. Teman untuk hangout bareng, untuk bersantai sambil mengerjakan tugas dan dengan kucing-kucing lucu. Yang keempat, ancaman. Yang A. Pembuatannya yang sangat mudah sehingga mudah ditiru, sehingga akan menimbulkan pesaing usaha. B. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, analisis keunggulan lokasi. Lokasi bisnis yang strategis adalah salah satu keunggulan dalam bersaing. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan investasi. Penentuan lokasi yang salah akan menimbulkan beban bagi bisnis yang dijalankan. Kelayakan lokasi yang ditargetkan untuk membuka usaha Machiavelli ini adalah di kawasan sekitar Denpasar, dikarenakan kawasan tersebut sudah banyak mengikuti tren perkembangan gaya hidup dan kuliner yang ada saat ini. Yang kedua, analisis besar skala produksi. Usaha kami memproduksi 13 produk, yaitu Kravel memproduksi varian rasa 25 porsi per hari, pancake memproduksi varian rasa 20 porsi per hari, fried rice memproduksi varian 30 porsi per hari, roti bakar ice cream memproduksi varian 25% per hari, fried rice memproduksi 15 porsi per hari, seblak memproduksi 15 porsi per hari, pisang coklat memproduksi varian 10 porsi per hari, milkshake memproduksi varian 40 porsi per hari, kopi memproduksi varian 35 per hari, teh ice atau hot memproduksi varian 25 per hari, jeruk hot atau ice memproduksi varian 20 per hari, lemon tea memproduksi varian 15 per hari, jus memproduksi varian 15 per hari. Jadi usaha kami per hari memproduksi 140 porsi makanan dan 150 varian minuman per hari. Jadi per bulannya 4.200 makanan dan 4.500 varian minuman. Yang ketiga, analisis kriteria pemilihan mesin dan teknologi. Usaha Machiavelli memiliki fasilitas mesin dan peralatan dengan persiapan dan survei secara keseluruhan dengan baik, sehingga dapat dipertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produk barang yang dihasilkan. Yang keempat, analisis penentuan lokasi bisnis. Penentuan lokasi yang strategis merupakan hal yang penting yang harus kami lakukan karena kami memperhatikan variabel-variabel yang sudah ditentukan agar menyesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah tersebut.
Yang kelima, penentuan layout. Layout adalah penataan elemen desain yang bertujuan untuk mendekatkan produk kepada konsumen supaya tersedia dalam jumlah yang tepat dan untuk kenyamanan fasilitas memperoleh produk. Yang keenam, denah lokasi Meong Cafe. Meong Cafe berada di lokasi Jalan Merdeka nomor 8 Sumerto Kelot dan Pasar Timur. Yang C, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis waktu untuk setiap pekerja. Jadwal kerja di Meong Cafe adalah hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 10 malam, hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jumlah tenaga kerja di Cafe Meong Cafe. Untuk usaha saat ini kami merencanakan mempekerjakan 15 orang pegawai dari anggota kelompok yang terdiri dari bagian pushering, chef, barista, resepsionis, waitress, kasir, dishwasher, dan bagian kurir sebanyak 13, bagian general manager cafe 1 orang dan bagian keuangan 1 orang. Yang kedua, analisis jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, bagian general manager cafe. Posisi ini mewajibkan siapapun yang memegang jabatan untuk menjadi pengawas keadaan umum cafe. Selain itu, dia juga bertanggung jawab mengurus karyawan, baik mempekerjakan maupun memberhentikan. Yang B, bagian pushering, yang merupakan sebuah posisi di usaha khususnya untuk bergerak di bidang retail yang memiliki tugas pokok untuk pembelian barang atau jasa. Posisi ini berada di bawah naungan bidang procurement yang bertanggung jawab atas pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagi chef, guna mendapatkan menu spesial, pemilik biasanya mempekerjakan 1 atau bahkan lebih chef berpengalaman. Yang keempat, barista, pengalaman dengan kopi, termasuk mampu menghadirkan menu kopi klasik hingga kekinian yang bertanggung jawab barista yang bisa diisi oleh laki-laki maupun perempuan. Bagian resepsionis, tidak semua kafe memiliki resepsionis. Tugas mereka adalah menyambut tamu dan mempersiapkan tamu menempati tempat duduk yang sesuai. Yang ke-6, waitress, mereka bertugas melayani pelanggan yang datang, termasuk mencatat dan mengantarkan pesanan. Bagian kasir kafe, sesuai dengan fungsinya, posisi ini bertanggung jawab atas transaksi setelah semua pesanan terpenuhi. Pembayaran menggunakan tunai maupun cash harus ditangani oleh kasir dengan baik. Bagian dishwasher, sebagai pencuci piring, posisi ini tentu bertanggung jawab membersihkan alat makan dan juga perlengkapan dapur. Bagian kurir, tugas seorang kurir mengantarkan barang dengan baik ke alamat masing-masing pesanan. Untuk menjadi kurir dibutuhkan sebuah kejujuran dan tanggung jawab yang besar karena harus bertanggung jawab mengantarkan barang dengan baik dan tanpa adanya kerusakan. Yang terakhir, bagian keuangan. Keuangan divisi atau bagian ini biasanya ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas secara efisiensi dan efektif. Ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang ketiga yaitu ada analisis pelaksanaan pembangunan bisnis, di mana pelaksanaan pembangunan bisnis ini harus direncanakan dengan baik dan dipikirkan dengan matang-matang agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisnis, kami akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bisnis ini, seperti menentukan modal yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan dalam produksi Meong Cafe ini. Yang keempat yaitu ada analisis biaya yang diperlukan dalam setiap jenis jabatan.
Yang pertama yaitu dengan jabatan General Manager dengan gaji per bulan 7 juta, dengan gaji per tahun 84 juta. Dan yang kedua yaitu ada accounting dengan gaji per bulan 3.500.000 dengan gaji per tahun 42 juta. Dan yang ketiga ada purchasing dengan gaji 3 juta per bulan dan gaji per tahun 36 juta. Dan yang keempat ada chef dan barista dengan gaji 22.800.000 per bulan dan 33.600 juta per tahun. Dan yang kelima yaitu ada resepsionis dengan gaji 2.500.000 per bulan dan 30 juta per tahun. Dan yang keenam yaitu ada kasir dengan gaji 2.500.000 per bulan dan dengan gaji per tahun 30 juta. Dan yang ketujuh ada waiter atau waitress dengan gaji per bulan 2.300.000 dengan gaji per tahun 27.600 juta. Dan yang terakhir ada dishwasher dan kurir dengan gaji per bulan 1.700.000 dengan gaji per tahun 20.400. Dan yang kelima yaitu ada analisis persyaratan untuk mengelola pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa skill yang harus Anda miliki untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan jelas, dan yang ketiga yaitu menyampaikan informasi yang tepat, dan yang keempat yaitu menetapkan prioritas, dan yang terakhir yaitu fokus atau konsentrasi pada pekerjaan. Dan kriteria-kriteria pekerja yang pertama yaitu rajin, ramah, dan tangguh, yang kedua mudah beradaptasi, yang ketiga yaitu ramah dan jujur, dan yang keempat yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, dan yang terakhir yaitu menjaga keharmonisan di dalam tim. Dan yang ketiga yaitu ada tahap-tahap analisis jabatan. Yang pertama yaitu mengkaji informasi internal usaha yang berkaitan dengan jabatan usaha, dan yang kedua yaitu penentuan penggunaan informasi memilih jabatan, dan yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat yaitu menyiapkan uraian jabatan, yang kelima yaitu menyiapkan spesifikasi jabatan, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan informasi. Keenam yaitu ada analisis metode untuk pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Meo Kavli sangat mengutamakan dalam perekrutan tenaga ahli dengan memberikan beberapa syarat dalam pemilihan kriteria karyawan dengan melakukan perekrutan menggunakan sarana sebagai berikut, yaitu melalui iklan. Perusahaan kami memberitakan tentang rekrutmen tenaga kerja dengan menggunakan media internet, dicantumkan pada website kami, website pengadaan lowongan pekerjaan, dan kami juga menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan yang ketujuh yaitu ada analisis struktur organisasi yang cocok. Struktur organisasi Meo Kavli berikut merupakan struktur organisasi Meo Kavli. Yang pertama yaitu ada owner, di mana owner ini adalah pemilik dari Meo Kavli. Terus di bawahnya owner terdapat general manager. Kemudian di bawah general manager ada accounting yang khusus untuk mengelola bagian keuangan. Lalu di bawah accounting terdapat purchasing yang khusus bergerak di bidang retail dan yang memiliki tugas pokok untuk pembelian barang dan jasa. Di bawah purchasing ini terdapat beberapa staf yang langsung mengurus atau mengelola di area cafe seperti chef, barista, kasir, resepsionis, waiter atau waiters, dishwasher, dan kurir. Yang kedelapan yaitu ada analisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Kebijakan rekrutmen, seleksi, dan orientasi yang diterapkan tidak terlalu menuntut persyaratan tenaga kerja berpendidikan formal. Namun pihak usaha lebih mengutamakan merekrut beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus, sehat jasmani dan rohani, serta loyal terhadap pekerjaannya. Dan yang D adalah aspek hukum. 1. Analisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Surat izin usaha atau CV. Izin usaha yang diperlukan yaitu 1. Surat izin perusahaan CV dengan persyaratannya. Dan yang kedua yaitu NPWP.
Setelah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, maka pendirian Mio Coffee dinyatakan layak. Yang kedua yaitu pengurusan izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang harus dimiliki oleh badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan. Dan yang ketiga yaitu pengurusan surat izin usaha perdagangan langsung. Dan yang keempat yaitu ada pengurusan tanda daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Maka perusahaan diwajibkan mendaftar ke kantor pendaftaran perusahaan di kantor Departemen Perdagangan setempat. Nomor DDP wajib dicantumkan di tempat yang mudah dilihat atau bisa juga dicantumkan di papan nama perusahaan. Dan yang kelima yaitu pengurusan izin BPOM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang disingkat BPOM adalah sebuah badan atau lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran produk obat-obatan dan juga makanan di Indonesia. Dan yang keenam yaitu ada analisis kemampuan bisnis dalam memenuhi persyaratan perjanjian. Untuk memenuhi perizinan ada beberapa prosedur untuk permohonan izin membuka usaha CV atau usaha Mio Coffee ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima atau E adalah aspek keuangan. Yang pertama ada analisis kelayakan bisnis. Mio Coffee dalam merencanakan bisnis membutuhkan investasi awal yaitu sebesar 175 juta. Dengan modal tetap sebesar 125 juta, investasi bisnis ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar 25 juta. Proyeksi penjualan selama 5 tahun umur ekonomis bisnis ini tertera dalam tabel berikut. Tahun pertama nilai penjualan sebesar 90 juta, tahun kedua 115 juta, tahun ketiga 120 juta, tahun keempat 145 juta, serta tahun kelima yaitu 150 juta. Dari struktur biaya bisnis ini terdapat rincian biaya yang dikeluarkan terdiri dari variable cost 15% dari sales, biaya tetap selain penyusutan sebesar 6 juta, pajak sebesar 10%, serta keuntungan yang diharapkan dari bisnis ini sebesar 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa total investasi sebesar 175 juta, aktiva tetap sebesar 125 juta, nilai residu sebesar 25 juta, penyusutan per tahun dapat dicari dengan rumus aktiva tetap dikurangi dengan nilai residu, setelah itu dibagi dengan nilai ekonomis. Jadi 125 juta dikurangi 25 juta dan dibagi 5. Jadi hasil yang didapatkan penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 20 juta. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan aliran kas. Tahun pertama penjualan sebesar 90 juta. Biaya variabel 15%, itu artinya 90 juta dikali 15% dapatkan hasil 13.500. Biaya tetap selain penyusutan yaitu 6 juta. Penyusutannya yaitu 20 juta. Total biaya keseluruhan adalah 39.500. Laba kotornya yaitu 90 juta dikurang 39.500 didapatkan hasil 50.500. Pajak 10% dari laba yaitu 50.500 dikali 10% didapatkan hasil 5.050.000. Laba bersihnya didapat dari 50.500 dikurang 5.050.000. Hasilnya yaitu 45.450.000. Penyusutannya 20 juta. Jadi terminal kasnya adalah 45.450 dikurang 20 juta menghasilkan 25.450. Begitupun dengan tahun kedua dengan penjualan 115 juta, biaya variabel 15%-nya yaitu 17.250, biaya tetap selain penyusutan 6 juta, penyusutan 20 juta, total biayanya 43.250, laba kotornya 71.750, pajak 10% dari laba yaitu 7.175, laba bersih atau EAT sebesar 64.575, penyusutan 20 juta, dan terminal cash-nya pada tahun kedua yaitu 44.575. Tahun ketiga
Dengan penjualan 120 juta, biaya variabel 15% sebesar 18 juta, biaya tetap selain penyusutan yaitu 6 juta, penyusutan 20 juta, total biaya 44 juta, laba kotor 76 juta, pajak 10% laba 7.600.000, laba bersih atau EAT 68.400.000, penyusutan 20 juta, terminal cashnya sebesar 48.400.000. Tahun keempat, penjualan 145 juta, biaya variabel 15% sebesar 21.750.000, biaya tetap selain penyusutan 6 juta, penyusutan 20 juta, total biaya 47.750.000, laba kotor 97.250.000, pajak 10% dari laba yaitu 9.725.000, laba bersih atau EAT sebesar 87.525.000, penyusutan 20 juta, terminal cashnya sebesar 67.525.000. Untuk tahun kelima, penjualan sebesar 150 juta, biaya variabel 15% sebesar 22.500.000, biaya tetap selain penyusutan 6 juta, penyusutan 20 juta, total biaya 48.500.000, laba kotor 101.500.000, pajak 10% dari laba yaitu 10.150.000, laba bersih atau EAT sebesar 91.350.000, penyusutan 20 juta, terminal cashnya sebesar 71.350.000. Dari perhitungan aliran kas pada tabel di atas, selanjutnya terdapat rekapitulasi laba setelah pajak dan cash flow. Pada tahun pertama, laba bersih atau EAT sebesar 45.450.000, cash flow pada tahun pertama sebesar 25.450.000. Pada tahun kedua, laba bersih sebesar 64.575.000, cash flow pada tahun kedua sebesar 44.575.000. Tahun ketiga, laba bersih sebesar 68.400.000, cash flow pada tahun ketiga sebesar 48.400.000. Tahun keempat, laba bersih sebesar 87.525.000, cash flow pada tahun keempat sebesar 67.525.000. Tahun kelima, laba bersih sebesar 91.350.000, cash flow pada tahun kelima sebesar 71.350.000. Jadi total laba bersih atau EAT dari tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 357.300.000, sedangkan total cash flow dari tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 257.300.000. Rata-rata dari total laba bersih yaitu 71.460.000, cash flow rata-ratanya 51.460.000. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu dilihat dari payback periodnya. Investasi di Meo Kefli ini sebesar 175 juta, dikurangi dengan cash flow tahun pertama yaitu sebesar 25.450.000 dan didapatkan hasil 149.550.000. Hasil tersebut dikurangi dengan cash flow tahun kedua yaitu sebesar 44.575.000 dan didapatkan hasil 104.975.000. Hasil tersebut dikurangi lagi dengan cash flow tahun ketiga yaitu sebesar 48.400.000. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 56.575.000. Jadi payback periodnya yaitu sama dengan 3 tahun ditambah 56.575.000 per 67.525.000 dikali 12 bulan. Jadi hasilnya yaitu 3 tahun 10,054 bulan. Hasil ini bisa dibulatkan menjadi 3 tahun 10 bulan. Artinya, payback periodnya lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga dapat dikatakan investasi ini layak untuk dilaksanakan jika dilihat dari payback periodnya.
Yang kedua yaitu ada rate of return. Rumusnya yaitu adalah rata-rata laba setelah pajak sebesar 71.460.000 dibagi dengan investasi yaitu sebesar 175 juta dikali 100%. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 40,83%. Berdasarkan rate of return, maka investasi ini menguntungkan karena rate of return-nya lebih dari keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar 5%. Yang ketiga ada net present value pada tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 5%. Di sini terdapat tabel dari net present value, yaitu pada tahun pertama cash flow-nya sebesar 25.450.000 dengan DF 5% yaitu sebesar 0,952 dan didapatkan DF cash flow-nya atau present value-nya sebesar 24.228.400. Dan tahun kedua yaitu cash flow-nya sebesar 44.575.000 dengan DF 5% yaitu sebesar 0,907 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 40.429.525. Tahun ketiga yaitu cash flow-nya 48.400.000 dengan DF 5% sebesar 0,864 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 41.817.600. Dan tahun keempat cash flow-nya sebesar 67.525.000 dengan DF 5% yaitu sebesar 0,823 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 55.573.075. Dan untuk yang tahun kelima, cash flow-nya sebesar 71.350.000 dengan DF 5% yaitu sebesar 0,784 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 55.938.400. Jadi, total untuk DF cash flow-nya yaitu sebesar 217.987.000. NPV pada tingkat DF 5% nya jadinya sama dengan 217.987.000 dikurangi dengan 175 juta. Jadi hasilnya yaitu adalah 42.987.000. Pada DF 5%, hasil perhitungan NPV-nya lebih dari 0, yang berarti investasi ini layak untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu ada Profitability Index atau PI. PI-nya yaitu sama dengan 217.987.000 per 175 juta. Didapatkan hasil yaitu 1,25. Berdasarkan nilai PI ini yaitu sebesar 1,25 yang lebih dari 1, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Dan yang selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return dengan P1-nya yaitu sama dengan 12%. Dan bisa dilihat di tabel. Tahun pertama yaitu cash flow-nya sebesar 25.450.000 dengan DF 12% sebesar 0,893 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya 22.726.085. Dan tahun kedua cash flow-nya sebesar 44.575.000 dengan DF 12% sebesar 0,797 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 35.526.275. Dan untuk tahun ketiga cash flow-nya sebesar 48.400.000 dengan DF 12% sebesar 0,712 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 34.460.400. Untuk tahun keempat cash flow-nya sebesar 67.525.000 dengan DF 12% sebesar 0,636
dan didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 42.945.900. Tahun kelima yaitu cash flow-nya sebesar 71.350.000 dengan DF 12% yaitu sebesar 0,567 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 40.455.450. Jadi total DF cash flow-nya yaitu sebesar 176.115.275. Jadi NPV 1-nya yaitu sama dengan 176.115.275 dikurangi dengan 175 juta. Didapatkan hasil yaitu 1.115.275. Dan selanjutnya yaitu ada P2 sebesar 13%. Tahun pertama cash flow-nya yaitu sebesar 25.450.000 dengan DF 13% sebesar 0,885. Didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu 22.523.250. Dan tahun kedua dengan cash flow sebesar 44.575.000 dengan DF 13% yaitu sebesar 0,783. Jadi didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu 34.902.225. Untuk tahun ketiga cash flow-nya itu sebesar 48.400 dengan DF 13% yaitu 0,693. Jadi didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 33.541.200. Dan tahun keempat yaitu cash flow-nya sebesar 67.525.000 dengan DF 13% yaitu sebesar 0,613 dan didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 41.322.825. Dan untuk tahun yang terakhir yaitu tahun kelima, cash flow-nya sebesar 71.350.000 dengan DF 13% yaitu 0,543. Jadi didapatkan hasil DF cash flow-nya yaitu sebesar 38.734.005. Jadi untuk total DF cash flow-nya yaitu 171.102.550. Jadi untuk NPV 2-nya yaitu sama dengan 171.102.550 dikurangi dengan 175 juta. Didapatkan hasil minus 3.897.450. Untuk penghitungan IRR-nya yaitu dengan rumus P1 ditambah P2 dikurang P1 dikali NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2. Yaitu sama dengan 12% ditambah 13 dikurang 12% dikali 1.115.275 per 1.115.275 dikurang dengan minus 3.897.450. Jadi didapatkan hasil yaitu sama dengan 12,22%. Berdasarkan IRR diperoleh hasil sebesar 12,22%, yaitu lebih dari tingkat keuntungan yang diharapkan, yaitu sebesar 5%. Dapat disimpulkan investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada tabel rekapitulasi hasil perhitungan. Untuk yang pertama tadi dengan kriteria payback, nilainya yaitu 3 tahun 10 bulan. Berarti untuk dilihat dari payback periodnya, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Dan yang kedua dilihat dari R of R-nya atau rate of return-nya dengan nilai 40,83%. Dengan hal ini dilihat dari rate of return-nya, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Dan untuk yang ketiga dari PI-nya dengan nilai 1,25. Jadi dilihat dari PI-nya, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Dan yang keempat ada NPV dengan kriteria NPV
Nilainya yaitu 42.987.000. Dengan begitu, dilihat dari kriteria NPV-nya, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, dengan kriteria IRR, nilainya yaitu sebesar 12,22%. Dengan dilihat dari IRR ini, usaha Meo Cavalli ini layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan pada tabel rekapitulasi di atas, dengan menggunakan 5 kriteria, aspek diperoleh hasil bahwa semua kriteria memenuhi ketentuan, sehingga secara keseluruhan investasi ini layak untuk dilaksanakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santio.